Bisnismu terkendala di ongkir? Gimana kalau ongkir 9.000 per kilogram se-Jawa? Iya benar, se-Jawa. Gratis sewa gudang, biaya packing hanya 2.000 per kirim. Yuk, bergabung ke Guyub. Guyub, saluran distribusi online. Artinya, kalau Anda mau sekolah bisnis, Anda nggak bisa memilih salah satu dari 4 ini. Karena 4-4-nya ini harus diambil. Oke, baik. Sekolah bisnis yang sekarang sudah mengadopsi ini nih. Mulai mengambil 4-4-nya. Ya, tapi masalahnya adalah bicara masalah mencetak pengusaha, itu seperti kayak ngadon kue. Bagaimana menghasilkan adonan sehingga outputnya seperti kayak brownies, cake pisang, atau martabak. Wah, jadi lapar nih kan. Pas ngopi sebetulnya enak banget. Nah, adonan itu seperti apa? Urutan. Apa itu urutannya? Kita pertama harus punya tujuan. Tujuan kita tuh mau buat apa? Kan buat cake pisang itu beda toh sama membuat brownies. Mencetak pengusaha juga berbeda dengan mencetak karyawan. Jadi tujuannya harus jelas duluan. Dan jangan tujuannya itu bias. Ada 2. Di satu sisi mau cetak pengusaha iya, tapi mau mencetak calon karyawan juga iya. Nah ini nggak boleh, harus satu tujuan duluan. Biar rotinya tuh jelas. Yang kedua, komposisi bahannya. Terdiri dari bahannya apa saja. Ada tepung, yes. Ada telur, iya. Ada mentega, iya. Tapi apakah ini cukup? Enggak bisa, kita harus ngerti takarannya. Takarannya seberapa nih? Kebanyakan tepung bisa bantat, kebanyakan mentega mungkin juga membuat bantat dan seret. Saya nggak ngerti nih masalah kue-kuean ya. Yang jelas pokoknya hasilnya tidak bagus. Yang keempat, setelah tujuan, komposisi, takaran, yang keempat adalah urutan. Mana duluan? Anda nggak bisa dong, udahlah masukin aja semuanya barengan. Nggak bisa. Jadi ada urutannya. Mana yang duluan, mana yang ada di tengah, mana yang ada di akhir. Nah saya yakin nih seorang chef akan mengerti itu dan pasti akan mengiyakan. Kemudian yang kelima adalah cara pengerjaannya atau bagaimana cara ngadonnya. Pernah nih suatu saat nih, kakak saya yang nomor 2 jago kalau masak. Dia bisa dikatakan chef lah begitu. Nah suatu saat dia mengajarkan kakak saya yang nomor 5 untuk membuat gato Afrika. Gato Afrika itu seperti kayak roti coklat berlapis 3 atau 2, di tengahnya ada flanya. Nah ini tapi roti yang spesialnya itu dia empuk gitu ya, kayak roti spon begitulah. Nah terus dia ngajarin kakak saya yang nomor 5 untuk ngaduknya begini nih. Ngaduknya begini ya, pakai solet nih. Nah terus kakak saya meremehkan nih, ngaduknya begini. Bantat. Terus diulang lagi sama kakak saya. Begini. Yang nomor 2 ngajarin. Dan benar ngembang. Ini cara ngaduknya aja itu berbeda. Itu sudah berbeda output atau hasilnya. Oke, nah yang terakhir adalah alatnya. Memang bicara masalah alat paling penting adalah the man behind the alat ini. Ya, tapi alat juga membantu. Kalau ada tools-toolsnya itu lebih bagus kualitasnya pastinya. Ini kayak kopi ini aja tadi pada saat pesan ditanya duluan nih. Mau yang apa manual brew atau mana mesin brew gitu. Saya bilang apa sih bedanya? Emang rasanya beda. Katanya yang manual atau yang kasar-kasaran dikit lebih keras. Wah gitu ya. Nah jadi outputnya kan berbeda. Saya tak tutup dulu biar nggak dingin. Nah tapi saya akan bicara mencetak pengusaha. Itu udahlah. Saya bicara masalah 3 aja. Yang pertama tujuan, yang kedua komposisinya, yang ketiga takaran. Nah ini yang paling penting duluan nih. Nah tujuan tadi yang saya katakan. Yang saya katakan kenapa kok banyak universitas jarang melahirkan pengusaha. Meskipun itu disebut sebagai universitas bisnis atau jurusannya bisnis. Nih, ini fenomena yang terjadi. Sekolah bisnis yang ada sekarang ini atau kurikulum bisnis yang ada itu adalah pengembangan dari kurikulum manajemen. Kalau Anda masuk ke sekolah manajemen nih, akan ditawarkan nih, milih mana nih bidangnya? Manajemen keuangan,
Kedua adalah manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen operasional. Nah, padahal empat-empatnya ini diperlukan oleh seorang pengusaha, meskipun tidak harus sedetail kalau menjadi seorang profesional. Artinya, kalau Anda mau sekolah bisnis, Anda nggak bisa memilih salah satu dari empat ini, karena empat-empatnya ini harus diambil. Oke, baik, sekolah bisnis yang sekarang sudah mengadopsi ini nih, mulai mengambil empat-empatnya. Ya, tapi masalahnya adalah kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum manajemen untuk multinasional company yang seringkali tidak pas untuk UKM skalanya. Oke? Nah, dan biasanya di level atau di kolom tujuan tadi itu, yang pertama nih ya, bicara masalah tujuannya apa? Pada saat mereka menetapkan tujuannya apa, itu seringkali ambigu. Saya ngecek nih, di sekolah-sekolah bisnis yang ada dan ternama di Indonesia, itu sudah jelas ada jurusan manajemen, ada jurusan bisnis, dan bisnis juga itu outputnya sudah dikatakan sebagai entrepreneur. Tapi begitu ngelihat ke bawahnya lagi, ada opsi lagi nih untuk berkarir di perusahaan multinasional seperti gitu kan. Wah, ini buat saya, Anda semacam kayak gini loh, kayak sekolah banci. Kenapa saya mengatakan sekolah banci? Mau jadi entrepreneur, tapi masih ngasih opsi jadi karyawan. Ini nggak bisa gitu loh. Kalau mau jadi pengusaha, ya mau jadi pengusaha. Tujuannya biar jelas gitu loh. Mau jadi karyawan, ya jadi karyawan aja. Nah inilah makanya saya mengatakan kenapa banyak sekolah bisnis tidak menghasilkan pebisnis. Oke, beda ya. Kalau di YA, yang Entrepreneur Academy, sebenarnya saya tidak bisa menyetarakan sebagai universitas. Karena ini kan bukan universitas. Gitu. Ini adalah cuman skala kursus intensif 6 bulan. Sebetulnya saya sendiri struck dengan kurikulum 1 tahun. Kenapa? Karena 6 bulan itu waktu yang sangat singkat sekali untuk mencetak seorang pengusaha. Ya, ada masalah mindset itu, berat untuk menggesernya. Apalagi pas pulang nanti, mereka harus mempertahankan mindset mereka di depan orang tua mereka yang bisa jadi masih bermindset sebagai seorang karyawan yang sifatnya prosedural. Padahal pengusaha sendiri harus bersifat opsional, bukan prosedural. Apa itu opsional prosedural? Ya, yang satu membuat prosedur, yang satu menjalankan prosedur. Itu bedanya di situ. Oke, tujuan jelas ya. Yang kedua, komposisi bahan. Bicara masalah yang kedua, komposisi. Materi apa saja yang harus diajarkan. Dan yang ketiga, takaran. Sebetulnya ada lagi, yang keempat ini juga penting, urutan. Mana duluan yang harus diajarkan. Ini sudah saya mappingkan ke dalam 5 tangga bisnis. Konsentrasi materi-materinya, pada saat starting atau pada saat awal itu nggak boleh dicampur adukkan oleh pada saat kita systemizing. Makanya ada urutannya, starting, profiting, systemizing, multiplying, investing. Pada saat starting, banyakin motivasinya jelas. Nah setelah itu apa? Ajarin mereka untuk praktek di lapangan, oke, kemudian materinya banyakin selling duluan. Jadi mulai dari selling duluan, habis selling promotion, habis itu strategi, menang bersaing atau positioning, habis itu bicara masalah branding. Jadi ada urutan-urutannya, nggak boleh ini dibolak-balik. Ada urutan, ada takaran. Kalau kebanyakan di manajemennya atau systemizing, nanti justru malah ketakutan. Dan satu, nggak boleh taruh di depan, kedua, nggak boleh kebanyakan. Kenapa? Karena ini tugasnya konsultan nantinya, atau tugasnya manajer untuk memanage. Kita sebagai seorang pengusaha atau calon pengusaha, itu tahu porsinya manajemen, tahu tapi tidak harus mahir memanage berlebihan. Karena begitu dia nanti terkungkung dalam operasional manajemen di dalam bisnisnya dia akan kehilangan visinya dia gitu loh, atau dia kehilangan masa depannya. Ini yang disebut namanya ada takaran, ya, komposisi takaran dan urutan. Ini harus selaras semuanya. Jika tidak akan menghasilkan adonan pengusaha itu. Oke, sudah paham ya sekarang ya. Nah, jadi sekarang gini pertanyaannya, Maji, perlu nggak sekolah kalau mau jadi pengusaha? Ini pertanyaan anak saya begini, Pak, terus Aulia bagusnya ngelanjutin kemana? Atau ngelanjutin atau enggak? Saya tanya duluan, mau jadi apa? Jadi pengusaha. Yang sebatas Papa lihat saat ini, itu belum ada sekolah bisnis yang beneran mengajarkan bisnis dari modal dengkul itu bagaimana. Biasanya mungkin bisnis warisan oke, atau
kebanyakan justru malah menghasilkan karir, bukan sebagai seorang pebisnis itu sendiri. Atau sebagai seorang profesional biasanya menghasilkan itu. Nah, saya bilang, kalau saran papa sih, nggak usah, pelajarilah kurikulum papa saja, yang paling penting banyak prakteknya. Tapi sebetulnya saya ngomong gini, kasusnya situasional untuk anak saya yang punya kesadaran belajar mandiri. Bagi Anda atau anak-anak Anda yang tidak punya kesadaran belajar mandiri, baiknya disekolahkan. Terserah Anda, mau di universitas boleh, ataupun juga mau di tempatnya yang entrepreneur academy juga boleh. Ya, kita juga sekarang punya formula, itu sudah ada guidance-nya juga. Nah, cuman kan gini nih, bicara masalah kurikulum kan ada yang ngawasin gitu loh. Jadi yang penting juga selain ada kurikulumnya juga ada yang ngawasin. Anak-anak yang tidak disiplin atau disiplinnya kurang, atau kemandirian belajarnya kurang, baiknya disekolahkan. Karena sekolah itu tidak hanya berbicara masalah keilmuan, tapi kedisiplinan. Dan apa yang penting? Networking. Nah terus anaknya Makji, networkingnya kemana? Ya alhamdulillah di tempat saya ini, kan tadi saya katakan sering ada kerumunan-kerumunan kan. Orang datang setiap hari Selasa ya ke tempat saya untuk ngaji bersama-sama. Jadi anak saya itu networkingnya satu dengan teman-teman pengajian, dengan tim saya atau karyawan saya, dan juga saya ikutkan kursus-kursus yang sifatnya aplikatif, seperti contohnya NLP. Nah, kenapa saya kok kursusnya NLP? Karena bisnis itu akan berhubungan dengan dua hal sebetulnya. Ya, ilmu bisnis itu sendiri, satu lagi ilmu orang atau memimpin orang. Ilmu orang ini apa sih? Psikologi yang sifatnya terapan. Makanya saya ikutkan paket NLP dari guru saya juga sebelumnya Pak Wibowo, itu anak saya sekarang ikut itu supaya dia juga memahami manusia itu seperti apa ya, bagaimana cara memimpin orang. Jadi ujung-ujungnya bisnis nanti akan ada di leadership. Udah mulai ngalor ngidul kan. Nah, inilah namanya pengusaha. Memang gitu, otaknya lompat-lompat. Bukan seperti karyawan yang otaknya lempeng, lurus, prosedural. Terima kasih.